kita persiapkan hati kita karena kita akan menyembah Raja dari segala Raja. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, penyembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Penyembahanku, oh kami datang Tuhan, membawa korban pujian kami di hadapan tatamu. Kami naikkan syukur kami, pujian kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan.
dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita sudah melewati waktu yang panjang yaitu doa puasa selama tanggal 1 sampai dengan 21 Januari. Tapi tidak berarti karena doa puasa sudah selesai lalu kita balas dendam. Lalu cari makan sana, makan sini karena selama ini makan kurang enak. Lalu cari yang enak-enak. Kita lupa saudara-saudaraku bahwa sebenarnya sesudah kita masuk doa puasa tidak berarti kita tidak lagi bisa menguasai diri. Karena yang pertama kita harus seimbang, harus belajar seimbang. Yaitu Matius 6 ayat 25-16 katakan, apabila kamu memberi sedekah, apabila kamu berdoa, apabila kamu berpuasa. Artinya 3 hal ini tetap kita harus lakukan seimbang. Kita harus tetap berdoa, kita tetap memberi, tapi juga jangan sampai kita abaikan bahwa kita semua harus masuk juga dalam doa puasa. Oleh sebab itu kita mau belajar supaya kita dapat terus memperhatikan hal ini. Karena doa puasa itu yang harus seimbang berdoa, memberi dan juga doa puasa. Sebab itu mari kita belajar dalam hal ini untuk memperhatikan. Karena doa puasa itu tidak saja harus seimbang, tetapi dalam hidup ini kita banyak mengalami tantangan, halangan, kekuatan, kuasa, kegelapan yang terus menyerang kita. Intimidasi yang terus menekan kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus punya senjata untuk melawan. Melawan dengan cara apa saudara? Mematahkan semua kekuatan, kuasa gelap, tantangan yang mau menekan kehidupan kita. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Sebab itu artinya jangan anggap enteng dan berhenti untuk berpuasa. Karena itu merupakan senjata di dalam kehidupan kita. Dan juga hal yang berikutnya, selain senjata, yaitu kita harus membersihkan hidup ini. Banyak hal-hal dalam diri kita yang dari kecil sampai sekarang ini yang merupakan hal-hal yang perlu dibersihkan, yaitu semua kekuatan dosa, keinginan daging yang terus menekan hidup kita. Bersihkan saluran-saluran ini termasuk di dalamnya, saudaraku sekalian, yaitu saluran darah yang harus dibersihkan, saluran racun-racun yang masih melekat dalam hidup kita, termasuk di dalamnya saudaraku sekalian. Itu merupakan mendatangkan penyakit dalam diri kita. Masuk doa puasa itu membersihkan dosa, membersihkan dari semua racun yang penyakit, membersihkan semua kekuatan yang mau membuat kita tidak sehat. Dan yang terakhir saudaraku sekalian, harus belajar. Itu perlu belajar, perlu melatih diri. Dari anak sampai lansia. Tidak berarti itu sudah selesai. Terus harus belajar, terus harus belajar. Karena kita tidak pernah sempurna. Dan terus harus belajar. Contohnya tentang Hana. Dia janda umur dari 7
menikah 7 tahun dia jadi janda. Dan pada akhirnya dia sampai umur 84. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam beribadah, berpuasa dan berdoa. Artinya jangan sampai yang lansia yang sudah tua anggap, waduh saya nggak bisa lagi puasa karena nanti sakit kepala, nanti sakit perut. Sama sekali tidak. Kalau kita sudah biasa melatih diri, itu menjadi satu kebiasaan yang baik yang terus kita lakukan dalam hidup ini. Dan itu membuat juga kita lihat Hana menjadi panjang umur. Karena pasti dia tidak makan sembarangan. Karena pasti dia bisa menguasai diri. Karena pasti saudaraku sekalian, kalau sudah tua, makannya sudah nggak terlalu banyak lagi. Nah, kalau seperti itu berarti ambillah doa puasa. Banyak waktu diisikan untuk berdoa syafaat dengan keadaan keluarga, keadaan bangsa, keadaan gereja, keadaan pelayanan. Itu tugas yang harus kita tanggung sebagai lansia yang mungkin kita tidak banyak bergerak dalam aktivitas lain. Tapi dalam doa, lansia semua bisa lakukan di dalam doa dan juga ambil waktu untuk doa dan puasa. Sebab itu kita bersyukur dalam banyak keadaan. Kita usaha, kita cari jalan, kita lakukan ini dan itu. Tapi kadang-kadang tidak ada lagi cara. Tidak ada lagi jalan. Seperti orang Israel di Susan. Karena pada waktu itu semua orang Israel akan mati dibunuh. Pada tanggal 13 bulan Adar. Tidak ada lagi jalan. Makanya Mordekai berkata, mintalah nyawa bangsamu kepada raja. Memang ada tantangan. Memang ada hal yang tidak mungkin bisa dilakukan. Tapi Esther berkata, mari kita ambil doa puasa. Maka terkenal 3 hari 3 malam doa puasa Esther dengan semua bangsa Israel di seluruh negeri. Maka terjadilah kelepasan, kemenangan, keselamatan. Sehingga seluruh bangsa di Persia pada waktu itu selamat. Dan sampai hari ini janji Tuhan masih tetap berlaku buat bangsa Israel. Sebab itu mari kita tidak sampai hanya putus asa, takut, bingung. Ambil waktu masuk dalam doa puasa. Dan kita bisa melihat bagaimana kemenangan, berkat, kuasa Tuhan dicurahkan. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bisa melewati doa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 21. Terima kasih Tuhan sudah pimpin. Terima kasih Tuhan sudah tolong. Tuhan sudah beri kami kekuatan, kelepasan yang kami alami begitu luar biasa. Sebab itu kami mohon Tuhan, supaya sesudah kami doa puasa, kami tidak umbar dengan kesenangan, keinginan yang lebih-lebih. Tapi kami mau hidup seimbang. Kalau kami berdoa, kalau kami memberi, berarti kami juga harus melatih diri untuk masuk dalam doa puasa. Terima kasih Tuhan. Tantangan tetap ada, halangan tetap ada. Tapi kami percaya, kami punya senjata yang Tuhan berikan. Jenis-jenis dalam hidup ini tidak bisa diganggu, tidak bisa dilewati. Kecuali lewat doa dan puasa. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan. Kami mau terus belajar, kami terus berusaha. Untuk seusia tua sekalipun, kami akan masuk tetap dalam doa dan puasa. Terima kasih, kami beri kesempatan sampai usia tua. Tuhan masih pakai kami sebagai pendoa syafaat, sebagai doa puasa. Sehingga kami melihat tantangan begitu hebat. Bangsa Israel pasti mati pada 13 bulan Adar. Tapi karena anugerah, seluruh bangsa masuk dalam doa puasa, maka bangsa Israel dijaga, mereka bisa hidup. Dan sampai hari ini Tuhan tetap menjaga bangsa Israel. Sebab itu kami ucap syukur, kami percaya bangsa Indonesia pun ada dalam tangan-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Engkau tetap mendengar doa daripada banyak anak-anak-Mu. Keselamatan terjadi, kuasa terjadi, berkat terjadi, damai sejahtera terjadi atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.